Dugaan pelecehan, penghinaan, dan pengancaman yang dilakukan oleh salah satu oknum warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di salah satu perusahaan tambak Morowali Utara secara resmi dilaporkan di Mapolres Morowali Utara. Korban berinisial STP, dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum warga negara asing asal Tiongkok resmi dilaporkan di Mapolres Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Selain membuat laporan, korban yang didampingi oleh kakak sepupunya, Christina Yolanda Lanabu, menyerahkan dokumen berupa sejumlah bukti. Sebelumnya, korban bersama kakak sepupunya menemui Kapolres Morowali Utara AKBP Bagus Setiawan untuk menceritakan kronologis kejadian dugaan pelecehan seksual, penghinaan, dan pengancaman yang dilakukan oleh salah satu oknum warga negara asing asal Tiongkok inisial PF yang bekerja di salah satu perusahaan tambang. Menurut pengakuan korban, PF juga bekerja di salah satu perusahaan tambang itu berusaha membujuk korban STP untuk menemaninya tidur bersama. Ajakan tersebut disampaikan melalui aplikasi chat via Google Translate yang telah di-screenshot oleh korban untuk dijadikan barang bukti. Pada saat malam pertama saya menginap di sana, saya tidur di kamar sebelah kopi tersebut, dan pada saat saya sudah berada dalam kamar, dia mengetuk pintu kamar saya dan saya membukanya karena saya pikir mungkin dia membutuhkan sesuatu. Pas saya buka, ternyata dia hanya menggunakan pakaian dalam dan dalam keadaan dia mau mandi di depan kamar saya, yang kebetulan di situ juga ada tempat penampungan air. Jadi dia mengatakan kalau dia menyuruh saya untuk mandi di tempat itu, dan tempat itu terbuka, tidak ada penutup sedikit pun. Tak hanya itu, korban bahkan mendapatkan ancaman pemberhentian kerja oleh PF hingga mengancam sanak keluarganya yang bekerja di perusahaan tersebut jika menolak ajakannya. Merasa ketakutan, korban memutuskan untuk berhenti bekerja dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pihak keluarga. Yang pertama itu, kami tidak terima saat dia ada ancaman. Ketika saya menolak, dia mengancam kalau saya menolak itu akan berdampak kepada pekerjaan kakak-kakak sepupu saya yang bekerja di perusahaan itu. Yang kedua, kami juga tidak terima karena dia mengatakan keluarga kami adalah keluarga yang kuno. Yang ketiga, dia mengatakan kalau perempuan-perempuan lokal yang berada di sekitar saya itu sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Dan yang keempat, di situ saya juga diancam jika tidak melayani mereka atau mengikuti ajakan mereka, saya harus mengundurkan diri. Itu melalui Google Translate atau chat gitu ya? Google Translate. Google Translate iya. Ya. Kemudian diperlihatkan kepada Anda. Iya. Sambil dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Bahasa-bahasa isyarat, bahasa tubuh ya. Iya. Pihak keluarga korban berharap agar aparat kepolisian Polres Morowali Utara dapat segera mengungkap dan menindaklanjuti laporan tersebut. Saya tetap akan lanjut dan menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu kejadiannya di perusahaan apa ya? Kejadiannya itu di perusahaan GNI, tetapi tadi dalam pembicaraan mereka membedakan antara subkon dan GNI. Jadi kontraktor dengan GNI seolah-olah berbeda, tetapi kan semua orang tahu bahwa mereka ada di dalam lingkup PT GNI itu. Keluarga korban berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi bagi kaum perempuan yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang khususnya di Morowali Utara maupun Morowali. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap oknum warga negara asing tersebut. Jadi kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena kebetulan laporannya juga baru kami terima dalam bentuk pengaduan. Oke, ya. Untuk selanjutnya nanti apakah bisa diinformasikan ke kami nantinya, Pak? Nanti kalau ada perkembangan lanjut tetap kami informasikan kepada rekan-rekan media. Oke, siap. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tim Kaili TV melaporkan.
Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.